Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih pada ilmu pengetahuan alam pada materi IPA kelas 9, yaitu tentang kemagnetan pada migrasi hewan atau lebih kepada pemanfaatan medan magnet pada hewan. Ya, bersama saya. Nah, magnet sendiri itu adalah objek atau benda yang memiliki medan magnet. Ya, sedangkan medan magnet berarti daerah di sekitar objek magnetnya, ya, yang nanti akan mempengaruhi benda-benda lain di sekitarnya. Ya. Sedangkan kemagnetan berarti gejala atau sifat yang dimiliki oleh magnet itu sendiri. Ya, tadi ya, medan magnet tadi yang akan mempengaruhi benda di sekitarnya. Tidak menutup kemungkinan adalah hewan. Nah, kita tahu bahwa makhluk hidup di bumi ini yang dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Kita tahu bahwa bumi ini memiliki medan magnet ya. Nah, apa itu medan magnet bumi? Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Ya, biasanya kalau pada burung itu pada paruhnya terdapat magnet. Ya, nah fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Ya. Nah, ini contoh pada pemanfaatan medan magnet pada hewan untuk melakukan migrasi. Beberapa hewan yang melakukan migrasi karena pemanfaatan medan magnet pada tubuh hewan. Yang pertama adalah migrasi burung. Nah, kita tahu bahwa burung ini adalah hewan yang berterbangan. Ya. Pernahkah kalian melihat atau bahkan menyaksikan sendiri hewan-hewan burung yang langka mungkin terdapat di daerah kita, mungkin sedang bermigrasi? Nah, burung menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta atau navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi, sehingga mengetahui arah dan tidak tersesat. Ya, seperti halnya burung merpati, elang, dan layang-layang. Yang kedua, migrasi ikan salmon. Salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan mil mengarungi lautan. Jadi, ikan salmon ini memiliki keunikan tersendiri. Ya. Dia menetas di sungai, ya, kemudian besar di sungai, namun dia akan kembali ke laut untuk mencari makan, sehingga ketika sudah besar dan ingin melakukan perkawinan kembali, dia akan atau melakukan lahiran ya istilahnya, berkembang biak, dia akan kembali ke sungai asalnya. Yang ketiga, migrasi penyu. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km melewati Laut Zaragoza, wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5-10 tahun. Tidak seperti migrasi hewan lain. Penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu lain. Nah, pergerakan penyu di dalam mengikuti jalur ini, ya, di dalam jalur medan magnetnya bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Yang keempat, migrasi lobster duri. Pernahkah kalian melihat lobster duri? Nah, lobster ini merupakan jenis lobster air laut yang melakukan migrasi. Kenneth Lohman meneliti kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air yang terdapat diatur pada magnetnya.
yang dapat diatur medan magnetnya maksudnya ya. Setiap kali medan magnet diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju ke arah kutub utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memadu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Dan yang kelima, yang terakhir adalah magnet dalam tubuh bakteri. Ya, kita tahu bahwa bakteri ini sangat kecil sekali, ya, itu sekitar 0,4 mikron. Nah, dengan nama magnetotaktik bakteria, merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan pemanfaatan medan magnet. Beberapa jenis bakteri memiliki flagela yang berfungsi sebagai pendorongnya atau sebagai penggeraknya. Karena terdapat organel komponen khusus yang disebut magnetosom. Jadi magnetosom ini adalah salah satu organel atau komponen khusus yang berfungsi sebagai alat navigasi untuk merespon daerah medan magnet di bumi. Nah, berikut adalah soal yang harus kalian jawab untuk latihan. Yang pertama, bagaimana cara hewan melakukan migrasi? Yang kedua, mengapa pada saat migrasi hewan tidak salah arah atau tersesat? Nomor 3, mengapa di utara bumi ada kutub selatan magnet bumi, sedangkan di selatan bumi ada kutub utara magnet bumi? Dan yang keempat, mengapa pemasangan magnet pada kepala burung menyebabkan burung tersesat? Ya, silakan cari jawabannya. Ada lagi soal ilustrasi seperti ini. Hewan lain memanfaatkan medan magnet bumi untuk melakukan migrasi adalah paus. Nah, sayangnya migrasi yang dilakukan oleh paus tidak bisa beruntung hewan lain, karena dalam perjalanannya banyak kawanan paus yang tersesat. Nah, kamu mungkin pernah melihat berita di televisi atau membaca di koran tentang paus yang terdampar. Ya, seperti di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, ya, pada 2016, kemudian di Bali pada Maret 2016. Nah, mengapa paus tersebut dapat terdampar? Carilah jawabannya dengan berdiskusi dan gunakan beberapa sumber untuk memperoleh jawaban yang lengkap. Nah, kalian dapat berdiskusi dengan media yang ada saat ini. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.